warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Khairia dengan NPM 231063114454. Di sini saya akan memaparkan terkait metodologi penelitian dengan judul Penerapan Metode Kaners-Snijboer atau KNN untuk prediksi penjualan produk pada UMKM Kang Asep. Pada bab 1, latar belakang, di sini menjelaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak UMKM, khususnya di sektor makanan, masih menghadapi kendala dalam memprediksi penjualan karena hanya mengandalkan hafalan dan pencatatan manual seperti yang terjadi pada UMKM Kang Asep. Kondisi ini sering menimbulkan kelebihan stok pada menu yang kurang diminati serta kekurangan stok pada menu yang laris, sehingga menghambat efisiensi usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan metode prediksi yang akurat berbasis data historis. Maka dari itu, di sini terdapat metode Kanner-Snijboer atau KNN dipilih karena mampu mengklasifikasikan data berdasarkan jarak terdekat dan memberikan hasil prediksi yang tepat. Melalui penerapan KNN, UMKM Kang Asep diharapkan dapat mengetahui menu terlaris, mengelola stok secara optimal, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Untuk yang pertama, bagaimana mengatasi kesulitan UMKM Kang Asep dalam memprediksi penjualan makanan. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Kanner-Snijboer dapat membantu dalam memprediksi penjualan makanan terlaris pada UMKM Kang Asep. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi metode KNN dalam memprediksi makanan yang terjual sehingga dapat mendukung dan pengelolaan stok makanan UMKM Kang Asep. Untuk tujuannya sendiri di sini juga terdapat 3. Yang pertama, untuk menganalisis permasalahan prediksi penjualan makanan pada UMKM Kang Asep. Tujuan yang kedua, untuk menerapkan metode KNN dalam memprediksi penjualan makanan terlaris pada UMKM Kang Asep. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat akurasi prediksi metode Kanner-Snijboer dalam menentukan makanan yang terjual untuk mendukung pengelolaan stok makanan UMKM Kang Asep. Pada bab 2, tinjauan pustaka, di sini yang pertama terdapat deskripsi dari UMKM itu sendiri, yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara. UMKM berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga menjadi bagian dari sektor informal yang mampu memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke pasar formal, menurut Zahra Firdaus et al. 2023. Yang kedua, menurut Molinda 2024, peramalan atau forecasting adalah seni sekaligus ilmu dalam memprediksi peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang dengan memanfaatkan data historis dan menerapkan berbagai model matematis. Dalam konteks bisnis, permasalahan berperan sebagai aktivitas untuk memperkirakan penjualan dan penggunaan suatu produk, sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Di sini juga terdapat pengertian tentang KNN atau algoritma Kanner-Snijboer dipilih untuk membantu memproses data awal menjadi sebuah model yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi serta menghasilkan nilai evaluasi akhir melalui tabel confusion matrix. Pemilihan algoritma ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa KNN memiliki tingkat akurasi tertinggi dibandingkan dengan algoritma lainnya. Menurut Said et al. 2022. Di sini dalam bab 3 metodologi, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif digunakan karena melibatkan pengumpulan data numerik yang diolah untuk mendapatkan pola tertentu dengan menggunakan metode Kanner-Snijboer atau KNN.
Pendekatan deskriptif ini juga digunakan untuk menggambarkan kondisi penjualan UMKM Kang Asep dan menganalisis hasil prediksi berdasarkan data historis yang tersedia. Dan juga untuk tempat penelitian ini yaitu dilakukan di UMKM Kang Asep, Sotomi Bogor, dan juga Ketoprak yang berlokasikan di Desa Dharmaraja, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Untuk timeline-nya sendiri di sini bisa kita lihat saya menggunakan 5 kegiatan. Untuk yang pertama itu kegiatan studi literatur. Di sini saya melaksanakannya di bulan September dan juga Oktober. Untuk kegiatan yang kedua, pengumpulan data, itu seperti wawancara, saya melakukannya di waktu bulan September dan juga Oktober. Untuk kegiatan pengolahan data juga di bulan September dan Oktober. Selanjutnya, untuk kegiatan analisis hasil dan validitas itu dilakukan di bulan Oktober dan juga November. Dan juga penyusunan laporan penelitiannya ini saya di waktu Oktober dan juga November. Untuk selanjutnya, populasi dalam penelitian ini yaitu adalah seluruh data penjualan menu makanan UMKM Kang Asep yang terhitung sejak UMKM mulai beroperasi, yaitu sejak 5 tahun terakhir. Data ini juga meliputi berbagai atribut seperti jenis menu makanan dan juga harga. Untuk sampelnya sendiri, di dalam penelitian yaitu data penjualan yang telah diterapkan berdasarkan menu dan jumlah penjualan dalam periode tertentu yaitu 1-3 bulan terakhir yang kemudian digunakan sebagai data training dan data testing dalam penerapan algoritma KNN. Untuk operational variable di sini terdapat 6 variabel. Di sini yang pertama ada jumlah penjualan, yang artinya jumlah menu makanan yang terjual dalam periode tertentu pada UMKM Kang Asep. Dengan hasil pengukuran yaitu nilai jumlah menu yang terjual per hari atau per periode. Untuk variabel yang kedua itu terdapat jenis menu, yaitu artinya kategori atau nama menu makanan yang dijual oleh UMKM Kang Asep. Di sini ada hasil ukurnya itu label kategori menu seperti ada menu sotomi Bogor dan juga menu ketoprak. Untuk variabel yang ketiga ada atribut pendukung, yang artinya tingkatan hasil klasifikasi penjualan berdasarkan algoritma KNN. Di sini klasifikasinya saya menggunakan ada produk yang laris dan juga ada produk yang kurang laris. Untuk variabel yang keempat, metode jarak. Di sini artinya metode pengukuran jarak antar data pada algoritma KNN. Untuk variabel yang kelima yaitu model prediksi KNN yang artinya algoritma yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan data prediksi. Untuk variabel yang keenam yaitu periode data penjualan yang artinya rentan waktu data penjualan yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Untuk selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat 3, yaitu yang pertama, observasi yang dilakukan secara langsung pada aktivitas penjualan di UMKM Kang Asep. Untuk yang kedua, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data historis penjualan menu makanan yang telah dicatat oleh UMKM. Data yang diperoleh yaitu berupa jumlah penjualan menu, daftar menu makanan, tanggal dan periode penjualan, dan juga data dokumentasi ini menjadi sumber utama untuk proses pengolahan data menggunakan algoritma KNN. Untuk teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu dilakukan dengan wawancara kepada pemilik atau pengelola UMKM Kang Asep untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kendala dalam memprediksi penjualan, cara pendataan selama ini, dan juga serta kebutuhan UMKM terkait dalam pengelolaan stoknya. Untuk instrumen penelitian ini itu digunakannya yaitu untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung proses analisis menggunakan metode Canner-Sneider atau KNN. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar rekap data penjualan yang berfungsi untuk mengumpulkan data historis penjualan menu makanan UMKM Kang Asep seperti jenis menu, jumlah penjualan, dan juga periode penjualan.
Yang kedua, terdapat pengembangan instrumen penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa alat pengumpulan data yang digunakan mampu menghasilkan data yang akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Di antaranya yaitu dengan menyusun kisi-kisi instrumen, validitas isi, validitas empiris, dan juga pengecekan reliabilitas instrumen. Selanjutnya ada teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada proses klasifikasi penggunaan algoritma Canner-Snaigbor atau KNN. Tahapan teknik analisis data diantaranya yaitu dengan yang pertama pre-processing, yang kedua menyusun variabel, selanjutnya penerapan metode KNN, lalu menghitung jarak kelidian atau eh, antara data uji dengan seluruh data, yang selanjutnya ada evaluasi hasil klasifikasi, dan yang terakhir adalah menganalisis hasil data tersebut. Yang keempat, ada terdapat hipotesis statistik dalam penelitian ini, yaitu dirumuskan untuk menguji apakah metode Canner-Snaigbor mampu memberikan hasil prediksi penjualan yang akurat berdasarkan data historis penjual UMKM Kang Asep yang ada. Untuk hipotesisnya sendiri yang digunakan yaitu terdiri dari hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif H1, di mana hipotesis H0 ini menyatakan bahwa metode KNN tidak mampu menghasilkan prediksi yang akurat terdapat kategori penjualan menu makanan, sehingga tidak terdapat hubungan signifikan antara data penjualan historis dengan hasil klasifikasi KNN. Sebaliknya, dalam hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa metode KNN mampu memberikan prediksi penjualan yang akurat, sehingga terdapat hubungan signifikan antara data penjualan historis dengan hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh metode KNN ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.